Pak, jangan terlalu banyak tanya. Apalagi saya orang dari kafir. Hormati dua-dua itu. Kan tidak jelas kan, Tidak yang berkelas, sudah Anda usah perhatikan. Imadudin, Imadodon, radikal dan intoleran. Yang dibaca adalah Al-Quran terjemah. Ini kan repot teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Jaga 7. Saudara sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kalau ada orang mu'alaf itu seyogyanya ya, sepantasnya itu adalah mengaji sebenarnya, bukan berceramah, berpidato ataupun membicarakan keagamaan, karena kapasitas untuk dia berbicara dan bekal ilmu keagamaan untuk dia berbicara terkait keagamaan itu belum mencukupi. Satu contoh seperti Felix Sow ya. Felix Sow itu kan sangat viral itu waktu 2019. Nah, Felix Sow ini seorang mu'alaf. Beberapa tahun menjadi mu'alaf langsung jadi ustadz. Kita bisa tebak lah, dalam kurun beberapa tahun kemudian menjadi mu'alaf itu mereka seperti semacam Felix Sow ini ngajinya itu di mana? Ngajinya itu sama siapa, di mana, dan apa yang dipelajari. Nah, sehingga memunculkan suatu pemikiran secara perspektif keagamaan yang radikal dan intoleran. Nah, Felix Sow kan akhirnya menjadi ustadz yang radikal. Bahkan beberapa momen Felix Sow itu juga mendukung HTI. Bahkan dia sebagai anggota HTI. Dia mendukung daripada HTI. Nah, kalau semacam ini terjadi, itu maka akan menjadi kebingungan di masyarakat, terutama dalam hal pemahaman agama. Nah, ini saudara sebangsa tanah air, ada sebuah video di mana ini adalah ucapannya Yahya Waloni. Yahya Waloni ini juga semacam Felix Sow yang baru kenal Islam, mu'alaf, kemudian tidak mau mengaji beberapa tahun, yang langsung menjadi ustadz sok tahu, bermodalkan Al-Quran terjemah, kemudian berani untuk menyampaikan keagamaan. Nah, ini yang keliru ini. Harusnya kalau secara tolabul ilmi, kalau orang yang sudah mu'alaf, walaupun dosanya itu terhapuskan, ya tetap dia harus ngaji. Ngaji itu tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai benar-benar dia menguasai keilmuan agama. Kalau memang tujuannya menjadi ustadz atau kiai ya, itu sampai menguasai ilmu agama yang benar-benar dari mulai akidah, fikih, kemudian cara baca kitab. Karena Al-Quran ini nanti ditafsirkan itu juga melalui proses kita belajar ilmu alat yang dinamakan dengan jurumiyah. Jurumiyah ini adalah metode belajar kitab gundul. Nah, itu kitabnya gundul ya, tidak lantas kitabnya ada harokat ya, tidak gampang itu membaca seperti itu. Kemudian memahami tafsir Al-Quran, tafsir Jalalain. Nah, apakah Felix Sow kemudian Yahya Waloni ini melewati fase-fase seperti ini? Ya tentunya tidak. Yahya Waloni serta Felix Sow dan lain sebagainya, atau Gus Nur juga tidak melewati fase-fase ini. Dia hanya bermodalkan ibarat mempelajari Islam itu hanya pintunya saja. Bahkan malah belum sampai pintunya, baru beberapa itu sudah ingin berceramah, yang menyampaikan. Yang dibaca adalah Al-Quran terjemah. Ini kan repot teman-teman, bahwa hal-hal semacam ini sebenarnya MUI harus turun tangan. MUI, lembaga terkait. Bahkan kemarin alhamdulillah Nahdlatul Ulama mengadakan suatu musyawarah di mana menentukan ulama bersertifikat kalau nggak salah ya. Itu alhamdulillah suatu kemajuan dalam kinerja serta program Nahdlatul Ulama yang bagus. Nah, bagaimana video dari Yahya Waloni ini ketika dia memberikan pernyataan terkait Kiai Haji Imaduddin. Sejak awal sebelum melihat video ini saya sudah memastikan bahwa Yahya Waloni ya tentunya akan mendukung Habaib.
Kita lihat rekam jejaknya saja. Habaib, Gus Nur, kemudian Yahya Waloni, Felixo itu ketika 2019 itu jadi satu kolam. Maka tidak heran kalau pernyataan-pernyataan Yahya Waloni ini adalah pernyataan yang ngawur dan pernyataan yang cenderung kepada penghinaan terhadap Kiai Haji Imaduddin. Kalau menurut saya pribadi. Bagaimana videonya? Mari kita simak. Tanya Ustaz, tanya apa? Ini lagi ribut ini masalah nasab Ba'alawi dengan Wali Songo. Saya langsung skak mati. Ya, kalau main catur, teorinya Anatoly Karpov. Stop, jangan bicara itu lagi. Betul atau tidak? Kita ini tetap menghormati inal ulama warasatul anbiya. Kita hormati ulama, kita juga hormati para habaib. Sudah Pak, jangan terlalu banyak tanya. Apalagi saya orang dari kafir. Hormati dua-dua itu. Kan, tidak jelas kan? Tidak yang berkelas. Sudah, Anda usah perhatikan Imaduddin, Imadodon, Nah, teman-teman sebangsa setanah air, saya tentunya tidak perlu menjawab secara spesifik ya. Kebenaran Kiai Haji Imaduddin sudah, menurut saya sudah benar dari segi apapun. Kalau kita tinjau dari segi ilmiah, memang belum terbantahkan sampai sekarang. Dari segi tes DNA melenceng para kabib-kabib itu, dari filologi, dari sejarah pun tidak ketemu. Karena ilmu nasab itu harus sejajar dengan ilmu sejarah. Loh gimana? Masa ilmu nasab tidak sejajar dengan ilmu sejarah? Masa seorang ulama, bahkan yang disebut dengan cucu Nabi, Ubaidillah, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu sedikit pun tentang dia. Satu penduduk pun tidak tahu pada zaman itu siapa sosok Ubaidillah ini. Apakah seseorang biasa ataupun seseorang cucu Nabi, tidak ada yang tahu. Secara keulamaan, secara dia katanya sebagai cucu Nabi, anaknya Ahmad bin Isa al-Muhajir itu tidak terbukti. Dan juga Ahmad bin Isa al-Muhajir itu juga masih dipertanyakan kalau dia itu hijrah ke Hadramaut Yaman. Nah, ini kan salah kaprah. Nah, kemudian Yahya Waloni ini, terkait Yahya Waloni, memang dia kalau ceramah itu ceramah yang menjelek-jelekan. Nah, ini termasuk yang tidak boleh. Bahwasanya kebinekaan dan toleransi harus terus dipegang erat-erat oleh bangsa Indonesia. Bahwa kalau orang yang sudah mu'alaf ya sudah, silahkan mengaji, mondok, belajar agama, nggak usah menjelek-jelekan ataupun memotivasi ataupun memaksa-maksa orang untuk masuk agama Islam. Ya keyakinan masing-masing lah. Taufik dan hidayah bukan yang mengantar adalah Yahya Waloni. Taufik dan hidayah yang mengantar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi ketika sholawat, bisa jadi ketika mendengar ceramah ulama, bisa jadi bahkan ketika melihat polemik nasab ini justru ada yang masuk Islam, kan seperti itu. Nah, kita kan nggak tahu. Nah, kecenderungan Yahya Waloni menyebarkan intoleran di berbagai ceramah dan pidatonya itu sebenarnya merusak tatanan bangsa dan negara. Secara kebinekaan ataupun secara apapun tidak bisa dibenarkan. Bahwa menjelek-jelekan agama orang lain itu bisa kena pasal. Menjelek-jelekan agama orang lain sama saja menista. Ketika Yahya Waloni menista agama, kenapa kelompok-kelompok radikal tidak menghakimi dan tidak bergerak? Malah justru ketika non-muslim yang menista agama udah kayak cacing kepanasan, kan seperti itu. Gitu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.